Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi manajemen investigasi atau disingkat dengan SIMFES. Untuk kelompok ini sendiri terdiri dari pertama saya Muhammad Dhani Krisnandi, lalu kedua ada Alfi Mufradi, lalu ketiga ada Alexander Dosia, dan keempat ada Faisal Fajri. Untuk sistem pengembangan informasi ini dikembangkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Ya, pertama di sini ada latar belakang. Jadi latar belakang dibuatnya aplikasi ini adalah kecelakaan di semua moda transportasi Indonesia bagi media kita seperti suatu sumber informasi yang layak dijual bagi masyarakat. Berkembang pesatnya dunia media menyebabkan informasi tentang kecelakaan moda-moda transportasi semakin mudah diikuti oleh masyarakat di daerah-daerah, baik itu melalui media cetak maupun media elektronik. Masyarakat Indonesia dan dunia internasional bahkan seperti menelan begitu saja kesimpulan bahwa tingkat keselamatan transportasi kita ini masih belum mampu bersaing di tingkat nasional, internasional. Sebaliknya, sangat kurang informasi terhadap usaha pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan transportasi kita di dalam meningkatkan kemampuan investigasi safety pada kecelakaan transportasi sebagai upaya yang korektif. Lalu dibuatnya tujuan program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan data voluntary report dan juga internal report kejadian kecelakaan transportasi umumnya, sehingga dapat mempermudah pengambilan data perekaman historis proses penyusunan laporan investigasi. Selanjutnya, sasaran program ini adalah pertama, terpenuhinya kebutuhan data voluntary report dan juga internal report kejadian kecelakaan transportasi umumnya yang ada di Indonesia. Lalu kedua, meningkatkan kinerja pegawai ditunjang dengan aplikasi yang lebih efektif dan efisien. Ketiga, meningkatnya kualitas SDM dengan penerapan teknologi terkini dalam aplikasi yang nanti akan dibuat. Selanjutnya ada tahapan lingkup kegiatan. Di sini untuk pertama ada pembuatan fungsional interaksi antar muka ramah pengguna dalam bentuk halaman web. Jadi untuk interaksinya dari aplikasi tersebut kita berbasis menggunakan website. Lalu kedua ada pembuatan modul input, data voluntary report dan juga internal report kejadian kecelakaan transportasi. Jadi ada sebuah data masukan yang nantinya akan dijadikan sebuah report untuk kedepannya. Ketiga, pembuatan sistem ini juga penugasan disposisi role berjenjang untuk menindaklanjuti laporan kecelakaan transportasi. Ketika ada laporan yang masuk, itu harus diproses untuk ditindaklanjuti ke depannya. Dan keempat, ada pembuatan modul pengunggahan data multimedia dalam proses investigasi kecelakaan transportasi yang dimana ketika ada kecelakaan bisa dimasukkan seperti foto atau gambar yang menandakan kecelakaan tersebut terjadinya di mana dan di lapangannya bagaimana. Dan kelima, di sini ada pembuatan sistem perekaman historis proses penyusunan laporan investigasi berdasarkan modul disposisi berjenjang. Dan juga keenam ada pembuatan modul integrasi pengunggahan data laporan akhir ke laman website KNKT. Pembuatan modul pengiriman notifikasi serta penerimaan respon notifikasi dari stakeholder. Jadi ketika modul tersebut dibuat, diharapkan bisa mengirimkan notifikasi serta penerimaan respon notifikasi dari para pemegang stakeholder. Pembuatan ke-8 ada pembuatan modul integrasi SIMFES dengan basis data status rekomendasi yang existing terdapat dalam laman atau website resmi dari KNKT. 9 ada pengujian sistem untuk menguji performa dalam memproses data berukuran besar dan berjumlah banyak. Ke-10 ada pengujian keamanan sistem yang telah dibuat. 11 ada pemberian penjaminan atau garansi ketika aplikasi sudah selesai. Selanjutnya,
teknisnya di sini ada spesifikasi teknis yang diharapkan bisa memenuhi untuk penggunaan aplikasi dari Simfest ini. Pertama, untuk spesifikasinya adalah virtual server itu bisa menggunakan OS Linux ya minimalnya. Lalu dari memori juga minimalnya diharapkan 4 GB dan minimal storage-nya 1 TB. Lalu minimal prosesornya ada 4 core. Ini spesifikasi teknis untuk server yang nantinya akan dibangun di aplikasi Simfest supaya memenuhi dan dapat melancarkan aplikasi Simfest ini dijalankan. Dan database-nya minimal MySQL versi 5,7 atau PostgreSQL versi 11. Programming language-nya PHP versi 7 ya, atau lainnya yang start dengan HTML5. Framework yang dipakai di sini ada Bootstrap 5, Tailwind CSS atau lainnya, dan framework PHP yang dipakai itu Laravel 8 atau lainnya. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya Faisal. Baik, terima kasih. Untuk project scope management, tahapan pelaksananya yaitu satu, yaitu kegiatan perencanaan meliputi asesmen kebutuhan akan aplikasi yang dikembangkan untuk kemudian memahami permasalahan yang muncul dan mendefinisikan secara rinci untuk kemudian dituangkan ke dalam rancangan aplikasi dan pembuatan schedule. Pelaksanaan yang memuat tahapan pekerjaan yang dilakukan. Untuk yang kedua, perencanaan. Kegiatan perencanaan meliputi asesmen kebutuhan akan aplikasi yang dikembangkan untuk kemudian memahami permasalahan yang muncul dan mendefinisikan secara rinci untuk kemudian dituangkan ke dalam rancangan aplikasi dan pembuatan schedule pelaksanaan yang memuat tahapan pekerjaan yang akan dilakukan. Untuk yang pertama, perancangan dengan memahami sistem sebelumnya dan kriteria-kriteria sistem yang akan dibangun. Tim penyedia jasa dapat membuat rancangan sistem informasi terlebih dahulu. Selanjutnya, dengan memperhatikan hasil rekomendasi dari pengguna aplikasi, tim penyediaan jasa juga harus memperhatikan, yaitu untuk A, kebutuhan organisasi, untuk B, kebutuhan operator, untuk C, kebutuhan pemakai, untuk D, kebutuhan teknis, untuk E, pelatihan. Dan yang kedua, pelatihan dibagi menjadi 2 bidang, yaitu pelatihan ada pada tim proyek dan pelatihan end user. Pelatihan pada tim proyek disusun dan pelaksanaannya disertai menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak klien yang meliputi yang pertama yaitu standarisasi proses pengendalian dan pelaporan proyek. Untuk yang kedua, komunikasi selama proyek berlangsung. Untuk yang ketiga, dokumentasi proyek. Untuk yang keempat, standarisasi metode dan proses pembuatan aplikasi. Dan untuk slide berikutnya, pelatihan pada end user meliputi cara instalasi aplikasi, inisialisasi data awal, dan troubleshooting untuk masalah praktis tentang aplikasi dan jaringan komputer. Berikutnya cara penggunaan aplikasi, selanjutnya aturan dan prosedur kerja aplikasi, dan pemeliharaan rutin data aplikasi, dan terakhir mekanisme pelaporan jika terjadi masalah pada aplikasi. Untuk yang kelima, pelaksanaan pekerjaan meliputi pembuatan aplikasi sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan yang diperlukan oleh user dan schedule yang telah direncanakan. Dan untuk yang keenam, implementasi sistem dapat dilakukan apabila sistem yang dikembangkan telah seusai dengan rencana kebutuhan user dan bebas dari bug, error.
Implementasi selanjutnya diikuti dengan training aplikasi kepada user sehingga user dapat memanfaatkan aplikasi dengan efektif dan efisien. Dan yang ketujuh, evaluasi pada tahap ini dilakukan uji coba aplikasi sistem yang telah selesai disusun. Proses uji coba ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah benar sesuai karakteristik yang ditetapkan dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang terkandung di dalamnya. Untuk yang kedelapan, maintenance dan garansi. Aplikasi yang dikembangkan harus mempunyai garansi selama 1 tahun, sehingga kalau terjadi masalah atau ditemukan keadaan yang tidak sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah disusun dapat segera ditangani. Project time atau schedule management. Jadwal pengembangan aplikasi dapat dirincikan sebagai berikut. Untuk yang pertama, requirement engineering, yaitu 7 hari kerja. Untuk yang kedua, analis 7 hari kerja. Untuk yang ketiga, desain 21 hari kerja. Untuk coding yang keempat, 30 hari kerja. Untuk yang kelima, testing, yaitu 5 hari kerja. Untuk yang keenam, implementasi, yaitu 5 hari kerja. Untuk yang ketujuh, maintenance 30 hari kerja. Kegiatan di atas yang berlangsung secara paralel, tidak sekuensial, sehingga diharapkan pekerjaan dapat diselesaikan seluruhnya dalam kurun waktu 60 hari kerja. Jadwal dirinci dapat dilihat pada lampiran. Untuk yang berikutnya, silakan. Baik, terima kasih Faisal. Selanjutnya di sini ada lampiran dari project time schedule, ada Gantt chart. Pada setiap awal kegiatan, jadwal yang lebih rinci akan didiskusikan di antara para anggota tim. Pada setiap akhir kegiatan, laporan kemajuan akan disiapkan oleh pimpinan untuk memberikan gambaran tentang status proyek kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, di sini ada detail task atau pekerjaan oleh masing-masing jabatannya. Dari requirement engineering 7 hari yang terdiri dari instalasi, analisa stakeholder, observasi, dan penyusunan SKPL yang dimulai pada 3 Oktober 2023. Lalu selanjutnya ada analis 7 hari kerja yang terdiri dari analis format data selama 3 hari, analis laporan 1 hari, penyusunan UML level analis 3 hari. Dan selanjutnya desain, yaitu terdiri dari penyusunan UML level dan desain selama 4 hari, prototyping UI 14 hari, penyusunan DPPL 3 hari. Jadi total selama 21 hari. Lalu ada coding selama 30 hari, terdiri dari modul 1 10 hari, modul 2 10 hari, modul 3 10 hari, modul 4 10 hari, modul 5 10 hari, modul 6 10 hari, modul 7 10 hari, modul 8 10 hari, modul 9 10 hari, modul 11 juga 10 hari. Pekerjaan itu dibagi-bagi menjadi kepada 4 anggota, sehingga hanya perkirakan dalam waktu 30 hari. Lalu ada testing selama 5 hari yang terdiri dari black box testing selama 2 hari, security testing 2 hari, user acceptance testing 2 hari. Terus selanjutnya implementasi selama 5 hari yang terdiri dari instalasi ke server 1 hari, pelatihan 2 hari, pendampingan aktif 3 hari, pendampingan pasif 5 hari.
Lalu sisanya maintenance selama 30 hari yang terdiri dari maintenance ke server dan maintenance ke SDM yang dilakukan oleh tenaga SDM. Oke. Selanjutnya di sini kita ada project cost management. Di sini ada rencana anggaran biaya atau RAB. Di sini terdapat uraian atau rincian biaya langsung yang personil, yaitu pertama tim leader 1 orang selama 5 bulan, gaji per bulannya sekitar 18 juta, jika totalkan 5 bulan sekitar 90 juta. Lalu ada bisnis analis 1 orang juga selama 4 bulan, per bulannya 14 juta, jika ditotalkan sebesar 56 juta. Lalu ketiga ada analis database 1 orang juga selama 4 bulan dan gaji per bulannya sebesar 14.500.000, maka totalnya sebanyak 58 juta. Lalu keempat ada senior programmer sebanyak 4 orang dan bekerja selama 2 bulan. Gaji per bulannya yaitu 13 juta per orang, maka jika ditotalkan sebanyak 104 juta. Lalu ada tenaga SDM 1 orang dan bekerja selama 1 bulan, gaji per bulannya sekitar 4 juta, totalnya menjadi 4 juta. Lalu ada desainer bekerja 1 bulan dan gaji per bulannya sebanyak 9 juta, maka totalnya menjadi 9 juta. Lalu ada quality assurance atau QA, bekerja selama 2 bulan dan gaji per bulannya yaitu 10.500.000, sehingga totalnya menjadi 21 juta dan jumlah biaya personil sekitar 342 juta. Lalu ada uraian rincian biaya langsung yang non personil, yaitu ada biaya implementasi termasuk instalasi, pelatihan, maintenance dan upload ke server, yaitu sebanyak 41.500.000. Lalu ada biaya pelaporan dan dokumentasi, diperkirakan sekitar 10 juta. Lalu ada biaya pelaporan pendahuluan yang terdiri dari 5 buku, harga satuannya 50.000, maka totalnya menjadi 250.000. Lalu ada biaya pelaporan akhir terdiri dari 10 buku, harga satuannya 80.000, maka totalnya 800.000. Lalu ada CD dokumentasi pelaporan atau soft copy sebanyak 2 keping, harga satuan 30.000, totalnya menjadi 60.000. Lalu ada biaya server dan domain sekitar 50 juta, dan maka total semua jumlah biaya non personil yaitu 102.610.000. Lalu jika ditotalkan biaya langsung personil BLP, biaya langsung non personil BLNP, terus PPN, jumlah PPN sebanyak 11%, maka jumlah totalnya menjadi 493.517.100 dan dibulatkan menjadi 493.600.000. Mungkin ini sedikit ringkasan terkait RAB tadi, yaitu rencana anggaran biaya untuk proyek pengembangan sistem informasi manajemen sistem atau SIMPES. RAB ini merupakan rincian yang diperkirakan untuk proyek tersebut dibagi menjadi biaya personel langsung,
BPL, dan biaya non personel langsung BNPL. Biaya personel langsung meliputi gaji pemimpin, bisnis analis, database analis, programmer, tenaga SDM, desainer, dan QA. Lalu biaya non personil langsung meliputi biaya implementasi termasuk instalasi, pelatihan, dan pemeliharaan. Lalu ada biaya pelaporan atau dokumentasi, server dan domain. Maka total biaya yang diperkirakan untuk proyek tersebut adalah 493.600.000. Selanjutnya ada project quality management. Pertama ada standar kualitas. Jadi proyek ini harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh KNKT. Standar kualitas ini mencakup akurasi, kelengkapan, kemudahan penggunaan, dan keamanan. Standar kualitas ini akan digunakan untuk menilai kualitas sistem yang dikembangkan. Selanjutnya project communication management. Jadi jalur komunikasi yang akan digunakan dalam proyek ini adalah sebagai berikut. Pertama, komunikasi yang jelas dan ringkas. Satu, rapat harian singkat untuk pengembang dengan fokus pada hambatan dan pencapaian. Lalu laporan status mingguan yang mencakup informasi kunci. Kemudian ada komunikasi dua arah yang terdiri dari sesuaikan backlog proyek berdasarkan umpan balik tim pengembang. Lalu sediakan saluran umpan balik langsung dari pengguna akhir setelah pelatihan. Selanjutnya pembaruan berkala terdiri dari sediakan pembaruan harian pada proyek untuk manajemen. Lalu lakukan evaluasi sprint dan retrospektif secara teratur. Selanjutnya penggunaan berbagai saluran. Manfaatkan alat kolaborasi dan proyek yang sesuai dengan kebutuhan, dan gabungkan pertemuan virtual dan dokumentasi untuk pelatihan pengguna akhir. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alex. Baik, terima kasih Alfi. Selanjutnya di sini ada project risk management. Jadi pada perusahaan ini, pada proyek ini, kami juga memiliki resiko-resiko yang diidentifikasikan dalam proyek ini adalah sebagai berikut. 1. Resiko teknis. Resiko teknis yang berkaitan dengan pengembangan dan implementasi sistem. 2. Resiko operasional. Resiko yang berkaitan dengan penggunaan sistem. 3. Resiko anggaran. Resiko anggaran adalah resiko yang berkaitan dengan biaya proyek. 4. Resiko waktu. Resiko waktu adalah resiko yang berkaitan dengan jadwal proyek. Selanjutnya, Project Procurement Management. List pengadaan untuk proyek ini adalah sebagai berikut. 1. Dalam barang ini tercakup juga sebagai berikut. 1. Virtual server. 2. Database. 3. Software development. 4. Hardware. 2. Jasa. Jasa yang diadakan oleh proyek ini yaitu instalasi dan konfigurasi server. 2. Pelatihan pengguna. 3. Maintenance. 4. Pembuatan aplikasi. Selanjutnya ada juga project stakeholder management. Stakeholder proyek ini adalah sebagai berikut. 1. Internal yang mencakup tim proyek. 2. PIK KNKT. 3. Eksternal pengguna sistem. 4. Pemangku kepentingan terkait. Stakeholder proyek ini adalah sebagai berikut. Matriks stakeholder. Jadi pada stakeholder tim proyek, kekuatannya tinggi, kepentingannya sukses proyek, harapannya menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Stakeholder PIK KNKT, kekuatannya tinggi, kepentingannya mencakup mencapai tujuan proyek, harapannya sistem yang memenuhi kebutuhan KNKT. Stakeholder pengguna sistem, kekuatannya tinggi, kepentingannya manfaat dari sistem, harapannya sistem yang mudah digunakan dan bermanfaat. Stakeholder pemangku kepentingan terkait,
kekuatannya rendah, kepentingannya terlibatan dalam proyek, harapannya diberi informasi tentang kemajuan proyek. Terus yang terakhir ada Project Human Resource Management, yaitu list kebutuhan AR untuk proyek ini adalah sebagai berikut. 1. Tim proyek yang mencangkup project manager, business analyst, database analyst, software engineer, dan QA engineer. 2. Tenaga pendukung, yaitu tenaga SDM dan IT support. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari presentasi kami. Jika ada salah kata dari kami minta maaf. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.